Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan UTS teori grup hingga. Pada penerapan dalam operasi simetri molekul di bidang kimia, sumbu putar atau bisa dilambangkan dengan Cn. Rotasi tingkat N di sekitar sumbu simetri tingkat N merupakan rotasi 360 derajat dibagi N. Suatu objek dikatakan mempunyai unsur simetri berupa sumbu putar simetri Cn apabila putaran atau rotasi sebesar N dengan sumbu putar Cn terdapat, objek tersebut menghasilkan konfigurasi objek yang ekuivalen atau tidak dapat dibedakan. Jadi suatu objek itu dikatakan memiliki sumbu putar jika dia diputar, maka antara gambar yang pertama dan gambar yang kedua itu sama, tidak memiliki perbedaan. Yang beda mungkin hanya di nomornya saja. Misalkan diletakkan nomor 1 dan 2-nya yang berbeda, tapi objeknya sama. Contohnya seperti molekul NH3 mempunyai sumbu simetri tingkat 3 dan juga mempunyai rotasi sumbu putar. Nah, rotasinya itu 360 derajat dibagi N. Karena tingkatnya atau N-nya itu 3, maka 360 derajat dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Nah, untuk yang kedua dapat dilakukan dengan 120 derajat ditambah 120 derajat menghasilkan rotasi yang baru yaitu 240 derajat. Gambar yang pertama itu merupakan rotasi 0 derajat, gambar yang kedua rotasi 120 derajat, gambar yang ketiga itu rotasi 240 derajat. Antara gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 itu sama, cuma yang berbeda itu peletakan nomor 1, 2, dan 3-nya. Yang keempat itu rotasi 360 derajat, atau dia akan kembali kepada bentuk awalnya, atau disebut dengan identitas. Sedangkan di grup dihedral Z6 dengan Z6 itu N-nya 3 sehingga menghasilkan gambar segitiga seperti tersebut. Yang pertama itu 0 derajat, yang kedua rotasi 120 derajat, yang ketiga rotasi 240 derajat, dan yang keempat itu rotasi 360 derajat atau akan kembali kepada awalnya. Bidang pantul atau simetri. Bidang pantul simetri dilambangkan dengan C. Operasi simetri, suatu bidang simetri berupa refleksi atau pantulan oleh bidang tersebut yang menghasilkan konfigurasi molekul yang ekuivalen. Dengan demikian hanya ada satu turunan operasi pantul, sedangkan operasi pantul yang kedua itu akan menghasilkan konfigurasi akan kembali kepada awal. Pada molekul NH3 mempunyai 3 bidang simetri vertikal. Itu seperti gambar tersebut. Grup Cn dan CNV. Sebuah molekul termasuk grup Cn jika molekul tersebut memiliki sumbu simetri tingkat N. Jadi Cn itu grup berdasarkan yang memiliki tingkat yang sama. Jika selain identitas dan sumbu Cn, molekul juga mempunyai N bidang cermin, maka molekul tersebut termasuk grup CNV. Contohnya molekul NH3. Molekul NH3 memiliki tingkat 3 sehingga dia termasuk grup C3. Dan dia juga mempunyai unsur simetri identitas dan memiliki sumbu pantul simetri 3 bidang simetri vertikal. Jadi dia masuk ke grup 3NV. Dalam kriptografi diberikan grup Z26 di dalam penjumlahan dan N elemen dari Z, N lebih besar dari 1. Dibuat korespondensi bahwa huruf A itu sama dengan 0, sedangkan Z itu sehingga Z itu sama dengan 25. Plain text X sama dengan X1, X2 sampai Xn elemen dari Z26. Sedangkan kunci atau dilambangkan dengan K yaitu K1, K2 sampai Kn elemen dari Z6. Fungsi enkripsi. Fungsi enkripsi itu bisa ditulis dengan EK. X sama dengan X1 ditambah K1, X2 ditambah K2 sampai
xn ditambah kn mod 26. Kenapa mod 26? Karena huruf abjad itu kan ada 26, sehingga kita memakai mod 26 yang beranggotakan dari 0 sampai 25, yang diberanggotakan kelas 0 sampai kelas 25. Diberikan ciperteks Y sama dengan Y1, Y2 sampai YN, elemen dari Z26. Fungsi deskripsi yaitu DK sama DKY sama dengan Y1 dikurangi K1, Y2 dikurangi K2 sampai dengan YN dikurangi KN modulo 26. Misalkan contoh pesannya itu STMIK PPKIA. Nah, pertama-tama kita buat tabel dulu, yaitu dari 0 sampai dengan 25 yang berisi huruf A, B, C, D sampai dengan huruf Z. Nah, kita bisa memakai kunci biru sehingga satu-satu SBTI biru B. Nah, pesan inskripsi. Pesan inskripsi tadi kan diperoleh rumusnya bahwa X1 ditambah K1 sampai Xn ditambah Kn modulo 26. S dan B modulo 26. Huruf S itu angkanya 18, sedangkan huruf B angkanya 1. 18 ditambah 1 sama dengan 19 modulo 26. Karena 19 di bawah 26, maka hasilnya tetap 19. Angka 19 itu adalah huruf T. Yang kedua, T ke I modulo 26. Angka T itu 19, angka I 8, 19 tambah 8 modulo 26 yaitu 27 modulo 26 sama dengan 1. 1 itu huruf B. M dan R yaitu 12 ditambah 17 sama dengan 29 modulo 26 sama dengan 3, yaitu dikembalikan kepada asalnya. 3 itu angka huruf D. I dan U modulo 26 yaitu 8 ditambah 20 sama dengan 28. 28 modulo 26 sama dengan 2. 2 itu huruf C. K dan B modulo 26. 10 ditambah 1 sama dengan 11. 11 modulo 26 sama dengan, karena 11 di bawah 26, maka hasilnya tetap yaitu 11. Angka 11 itu L. P plus I yaitu 15 ditambah 8 modulo 26 sama dengan 23. 23 modulo 26 sama dengan 23, yaitu angka X. P plus R modulo 26. 15 tambah 17 modulo 26. 32 modulo 26 sama dengan 6, yaitu G. K plus U modulo 26. 10 ditambah 20, 30 modulo 26 sama dengan 4. 4 itu huruf E. I plus B yaitu 8 plus 1 sama dengan 9 modulo 26, yaitu 9, angka J. A plus I sama dengan 0 plus 8 sama dengan 8 modulo 26, yaitu tetap 8 I. Sehingga jika hurufnya disusun itu menjadi TBDC LX GEJI. Nah, misalkan dia dikembalikan kepada awalnya, yaitu seperti yang tadi memakaikan kunci biru, maka dia akan kembali kepada awal, yaitu menjadi STMI KPP KIA. Itu yang fungsi inskripsi. Nah, untuk fungsi yang deskripsi sama juga, cuma bedanya yang inskripsi itu penjumlahan, sedangkan yang deskripsi itu pengurangan. Nanti jika dia dikembalikan juga akan kembali kepada awal. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.